Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Niken Kusumastuti akan menyampaikan hasil pekerjaan saya, yaitu kampanye praktik baik sebagai tugas akhir semester mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan dengan judul Penerapan Scaffolding pada ZPD dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Pengertian scaffolding dalam ZPD. Scaffolding merupakan interaksi antara orang-orang dewasa dan anak-anak yang memungkinkan untuk melaksanakan sesuatu di luar usaha mandirinya, di mana seorang guru pada mulanya memodelkan keterampilan yang diajarkannya, memberikan bantuan, dan berangsur-angsur mengurangi bantuannya ketika keterampilan peserta didik sudah meningkat. Konsep Zone of Proximal Development atau ZPD dalam SANG 2012 didefinisikan sebagai jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Apa itu scaffolding dalam ZPD? Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawab mereka yang semakin besar setelah peserta didik dapat melakukannya. Lokasi pelaksanaan penerapan ZPD dalam pembelajaran. Di sini saya melaksanakan pembelajaran di SD Negeri 1 Wonoboyo kelas 4, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi Aku Sudah Besar, dan submateri adalah kalimat transitif dan intransitif. Proses penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Penerapan scaffolding ini saya lakukan di kelas 4 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik kalimat transitif dan intransitif dengan beberapa langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan materi. Memulai pembelajaran dengan pengenalan materi dengan cara yang menarik dan relevan bagi peserta didik dan memastikan peserta didik memiliki pemahaman dasar terkait materi-materi yang akan dipelajari. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik. Peserta didik di sini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat perkembangannya. Pada pengelompokan ini, kelompok dibuat secara heterogen. Tujuannya adalah agar setiap kelompok memiliki kombinasi peserta didik dengan berbagai tingkatan kemampuan, sehingga peserta didik saling menguatkan dan belajar satu sama lain. Melalui pengelompokan menurut ZPD, peserta didik dapat merasakan lingkungan yang inklusif, di mana mereka tidak hanya belajar dari guru tetapi juga dari interaksi atau kerjasama dengan teman sejawat. Langkah pembelajaran yang ketiga yaitu guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Langkah yang keempat, guru melakukan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajarnya menggunakan metode scaffolding. Nah, scaffolding di sini diberikan saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi, di mana guru berkeliling ke setiap peserta didik atau kelompok untuk memastikan dan mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada LKPD, serta memastikan apakah peserta didik bekerja di dalam kelompoknya dan memberikan bantuan atau bimbingan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif masing-masing peserta didik. Kemudian semakin lama secara perlahan-lahan peserta didik diberikan tanggung jawab dengan mengurangi bantuan yang diberikan oleh guru sehingga mencapai pada tingkat kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugasnya. Langkah yang terakhir, guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam diskusi dan mampu memberikan pertanyaan kepada kelompok lain selama proses pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. Peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik. Yang kelima atau terakhir, peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding. Yang kesatu,
mengembangkan materi dan alat pembelajaran yang mendukung scaffolding. Kedua, melakukan pelatihan bagi guru terkait konsep ZPD dan teknik scaffolding. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara guru untuk berbagi pengalaman dan strategi sukses dalam penerapan scaffolding. Keempat, melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas scaffolding yang telah diterapkan dan meminta umpan balik dari peserta didik. Demikian yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.